Selamat pagi, Bu. Pagi. Nah, perkenalkan saya adalah Bidan Ardia. Saya adalah bidan jaga pada pagi hari ini ya, Bu ya. Oke, di sini saya follow up kembali ya, Bu ya. Nama Ibu namanya Ibu Via ya. Ya. Umur 22 tahun benar? Iya. Oke, Ibu baru melahirkan tadi 12 jam yang lalu ya. Melahirkannya normal. Ini anak yang kedua ya. Iya. Oke, tadi sudah anaknya lahirnya spontan, menangisnya kuat, gerakannya juga baik ya Bu ya, dalam keadaan normal juga semuanya. Sudah dilakukan IMD dan berhasil sudah menyusui. Belum bisa ya Bu ya. Oke, tapi air asinya sudah keluar? Sudah. Oke. Nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dulu, dan nanti saya akan melakukan edukasi ya Bu ya, bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Seperti itu, kita sama-sama belajar ya cara menyusui. Oke, nanti di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lalu melakukan edukasi. Apakah Ibu bersedia? Baik. Baik Bu, sudah saya lakukan pemeriksaan tanda vital. Tadi tekanan darah Ibu normal 120 per 80. Ada nadinya normal 80 kali per menit. Suhunya Ibu juga normal, tidak demam 36,5. Pernapasan Ibu juga normal 24 kali per menit. Oke, saat di sini nanti kita persiapan untuk belajar menyusui ya Bu ya. Nanti sebelumnya saya ajari cara cuci tangan dulu, lalu nanti saya posisikan Ibu ke tempat duduk, dan nanti bagaimana cara kita belajar memposisikan bayi, perlekatan dan melakukan pelekatan yang benar. Oke, apakah Ibu bersedia? Apakah ada Ibu tanyakan sebelumnya? Tidak ada. Oke, baik ya Bu ya. Selamat pagi, Bu. Nah, baik. Nanti di sini kita akan melakukan belajar cara menyusui yang baik dan benar ya Bu ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, tujuan kita belajar cara menyusui yang baik dan benar itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyukseskan apa yang namanya ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif, agar lancar, lalu ibu juga nyaman, bayi pun nyaman karena ASI juga terpenuhi ya Bu ya. Lalu agar ASI eksklusifnya juga terpenuhi seperti itu. Nah, nanti saat ibu sudah bisa menyusui dengan benar, itu juga memberikan manfaat bagi ibu dan ibu dan bayi. Jadi ibunya juga nyaman saat menyusui, terhindar dari resiko puting lecet seperti itu karena pelekatannya benar dan pemberian ASI juga benar. Seperti itu ya Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik. Di sini saya akan mengajari ibu cuci tangan dulu ya Bu ya sebelum menyusui itu, dan setelah menyusui itu harus cuci tangan. Oke. Ini Bu. Cuci tangan ada 6 langkah. Pertama dari telapak tangan, lalu tangan, lalu sela-sela jari, punggung jari, jempol, lalu ujung jari lutut. Nah, saya sarankan untuk menggunakan air bersih dan sabun, air yang mengalir dan sabun ya Bu ya, cuci yang bersih selama kurang lebih 10 menit atau sampai 20 menit. Nah, itu sudah selesai cuci tangan. Nah, Ibu persiapkan bajunya. Mau payudara mana dulu yang mau disusukan, sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Oke, baik. Saya bantu untuk buka bajunya. Tapi sebelumnya saya tutup tiranya dulu ya Bu ya. Ya, baik. Ibu sudah duduk yang nyaman, sepertinya sudah nyaman. Kakinya jangan menggantung ya Bu ya. Oke. Nah, di sini saya bantu untuk buka bajunya. Oke. Nah, nanti untuk menyusui bayi itu nanti harus menyusui bukan hanya di bagian kupingnya saja, tapi bagian sampai ke bagian hitam-hitamnya atau areolanya. Nah, itu yang bisa menghindari ibu dari puting lecet seperti itu. Nah, di sini saya ajarin ibu dulu sebelum menyusui, ibu harus mengeluarkan asinya sedikit lalu mengoleskan pada putingnya. Coba Bu lakukan, dikeluarkan sedikit lalu dioleskan ke bagian puting dan areola. Nah, lalu biarkan dia mengering. Nah, ini juga dilakukan saat nanti selesai menyusui ya Bu ya. Oke, dari sini sudah, Ibu sudah siap. Oke.
bayinya ya Bu ya. Nah, peletakan bayi itu nanti contohnya seperti ini. Kepala bayi itu ada di bagian siku atau bagian tangan bagian sebelah sini. Itu untuk menyangga leher dan kepalanya. Lalu dipegang searah lurus menyangga pantat dan punggung seperti ini. Lalu nanti tempelkan bagian perut atau dada bayi searah lurus bersamaan dengan bahu, tangan juga lurus dengan telinga. Jadi harus seperti ini, menempel pada payudara. Nah, ini ya Bu ya, saya berikan bayinya kepada ibu. Lalu nanti tangan bayi bagian bawah ini nanti harus ada dimasuk ke sela-sela tangan ibu ya, biar adiknya tidak seleo atau tangannya terkilir seperti itu. Baik, ini ya Bu ya. Nah, tangannya, kepalanya harus menyangga. Oke, bagian pegangan kakinya, perutnya harus menempel pada dada ibu seperti ini. Oke, nanti tangan satunya ini yang memegang bagian payudara, tapi pegangnya jangan begini, tapi huruf berbentuk huruf C seperti ini. Oke, nanti arahkan mulut bayi ke bagian puting. Sebelum masukkan puting, ibu harus menstimulasi anak untuk membuka mulut dengan cara menyentuh bagian pinggir bibirnya seperti ini, agar bayinya membuka mulut. Saat bayinya sudah buka mulut lebar, baru arahkan puting bersama dengan areola dari atas menuju ke masuk ke dalam mulut. Pastikan semuanya masuk ke dalam mulut ya, bukan hanya puting tapi areolanya juga masuk. Dan perhatikan saat bayi menyusu, ya dia sudah menyusu, posisinya sudah benar ya. Nah, sudah masuk, ibu boleh lepaskan tangan. Oke, pegang bayinya. Nah, nanti di sini dilihat posisi bayinya, mulutnya itu harus membuka, bibir atas harus membuka, bibir bawah harus membuka, dan dagu harus menyentuh dengan payudara. Nah, yang kita perhatikan itu nanti adalah bagian hidung, jangan sampai tertutup dengan payudara kita seperti itu. Nah, lalu selama menyusui itu harus rileks sambil lihat adiknya seperti itu ya. Ini sudah pintar sekali ya Bu ya, dia menyusunya. Lalu ini dilakukan kurang lebih 5-30 menit atau semampu adiknya. Kalau misalnya adiknya sudah lepas atau misalkan dia sudah tidak mengenyot lagi atau tidak menghisap lagi, boleh kita melakukan pelepasan puting. Caranya aman adalah menggunakan jari kelingking. Nah, jari kelingkingnya itu kita masukkan dari pinggir mulut bayi, lalu masukkan pelan-pelan, lalu mengambil atau mengeluarkan puting kita, mengeluarkan dari mulut bayi, keluarkan. Oke. Bisa juga dengan ini memundurkan bahu, dia punya dagunya ke bawah, tekan ke bawah untuk mengeluarkan puting kita seperti itu, agar terhindar dari lecet. Itu ya Bu ya. Nah, sudah selesai menyusui dengan baik. Nah, nanti setelah saat menyusui, ibu fokus ke bayinya, tatap bayinya, kita ciptakan bonding atau namanya pendekatan secara batin kepada bayi, ajak bayinya bercerita atau berkomunikasi dengan bayi, biar kita punya namanya kedekatan dengan bayi itu semakin akrab seperti itu ya Bu ya. Oke, sudah. Nanti setelah bayinya sudah menyusu, nah sudah melepaskan putingnya, boleh kita sendawakan bayi dengan cara bayinya itu kita pegang bagian tengkuknya dan lehernya, nah bawa dia ke atas, lalu taruh dia di atas pundak. Nah, seperti itu, bagus. Lalu kita tepuk bagian belakangnya sampai dia bersendawat seperti itu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Ada juga posisi yang lain. Ibu turunkan bayinya dengan cara memiringkan. Oke, memiringkan seperti itu. Lalu tepuk bagian punggungnya sampai dia bersendawat. Atau ibu bisa membalikkan badannya. Nah, ini buat menyangga belakang. Nah, ini bagian sini ambil untuk membalikkan badan. Oke, menyangga. Lalu untuk menepuk. Seperti itu ya Bu ya, untuk menyendawakan bayi. Kalau misalkan bayinya tidak sendawa, enggak apa-apa, kita tunggu selama 10-15 menit. Biasanya prosesnya memang agak lama seperti itu. Yang penting jangan langsung berdirikan atau langsung dikasih terlentang, karena nanti takutnya asinya itu biasa kan gumoh ya, jadi takutnya terhirup ke dalam saluran pernapasan seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, tadi kita sudah belajar ya bagaimana cara menyusui. Nah, nanti di sini
catatan yang penting yang bisa saya sampaikan bahwa menyusui itu nanti sesuai dengan kemauan bayinya atau setiap 2 jam sekali. Kalau misalkan bayinya tidur lebih dari 2 jam, bangunkan lalu susui. Seperti itu. Jangan lupa sebelum dan sesudah menyusui adalah cuci tangan dan mengoleskan ASI sebelum dan sesudah menyusui. Seperti itu. Lalu untuk pemberian ASI eksklusif ini tidak boleh dibarengi dengan makanan tambahan lainnya ya, hanya boleh ASI saja selama 6 bulan. Agar kita harapkan nutrisi yang diperoleh bayi melalui ASI ini sangat bermanfaat bagi bayi dan ibunya. Jangan lupa menyusui itu bergantian ya Bu ya. Misalkan sudah menyusui di bagian sebelah kanan, berarti gantian lagi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri lagi. Seperti itu ya Bu ya. Sebelum saya akhiri, nanti kita cuci tangan bersama lagi. Saya rapikan ibu dulu ya Bu ya. Rapikan. Sudah ada yang ibu yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, cukup jelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu sudah belajar bersama saya, sama-sama belajar dan sama-sama